Oke, halo netizen yang budiman. Kita semua mengetahui bahwasanya kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan. Dan untuk menjaga kesehatan, tentunya ada berbagai hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah berolahraga. Nah, pada hari ini saya akan berbincang bersama Kak Sinet untuk membahas mengenai berbagai macam olahraga yang bisa digeluti terutama oleh perempuan. Oke, Kak Sinet boleh perkenalkan dirinya? Oke, halo. Nama saya Sinet. Sebelumnya saya ucap terima kasih dulu nih untuk Robi sudah boleh mampir ya di channelnya. Oke, kita sore ini akan ngobrol-ngobrol santai aja sih masalah olahraga ya, khususnya masalah olahraga yang sering digeluti oleh wanita. Oke, jadi Kak, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, kayaknya boleh dong Kakak ceritain tentang latar belakang Kak Sinet, kesehariannya apa, kemudian mulai menyenangi olahraga itu sejak kapan sih? Oke, kalau boleh cerita sedikit ya, saya memang suka olahraga dari kecil, memang menyukai olahraga macam-macam ya olahraganya. Tapi yang paling sering dilakukan tuh olahraga bela diri ya. Jadi bela diri memang sudah digeluti dari kecil. Saya waktu SD itu udah ikut bela diri silat waktu itu, perguruan Setia-Hati Teratai. Kemudian di kelas SMP di kelas 2 saya mengikuti perguruan karate, Kyokushin karate. Kemudian SMA saya ikut lagi, itu saya ikut judo. Dan setelah itu saya lama vakum, tidak ada olahraga bela diri karena saya kuliah dan kemudian bekerja, jadi untuk bela diri saya sempat vakum. Dan sekarang ini sudah mulai ingin aktif lagi ya untuk bela dirinya. Jadi sekarang saya lagi gencarnya lagi latihan boxing dan Brazilian Jiu-Jitsu gitu untuk saat-saat ini. Dalam bela diri sendiri kan sebelum memulai olahraga itu kita harus pemanasan kan, dan pemanasan itu merupakan satu proses yang sangat menyita tenaga dan lumayan berat. Nah, saya penasaran nih, apakah kalau misalkan seorang perempuan pemanasannya begitu berat itu dan olahraganya begitu berat juga, apa kira-kira tidak membentuk otot gitu? Sebenarnya untuk wanita sendiri itu memang dia dari fisikal badannya sendiri ya memang tidak mudah untuk membuat otot gitu, tidak seperti laki-laki karena hormonnya wanita dan laki-laki kan berbeda ya. Kalau wanita estrogen, laki-laki testosteron ya. Jadi untuk otot sendiri ya jangan pernah takut ya untuk wanita, karena nggak bakalan deh kamu bakalan berotot gitu ya. Yang jelas badanmu bakalan kencang dan nggak bergelambir gitu. Untuk perempuan yang dalam hal ini katakanlah sudah berusia 30, kemudian 40, kira-kira masih boleh atau bisa nggak sih belajar bela diri itu? Oh, sebenarnya masih bisa ya, dan kalau menurut saya sih nggak ada kata terlambat ya untuk belajar bela diri. Karena memang sejatinya lebih bagusnya ya dari muda ya kita belajar. Tapi untuk usia ini mungkin kita ada batasan-batasan tertentu ya, sesuai dengan usia kita. Tingkat ini apa namanya? Intensitasnya. Oh begitu. Saya sering lah ya mendengar gitu curhatan dari beberapa teman-teman yang katanya takut olahraga berlebih gitu, karena kalau berotot, gimana kalau berotot ngilanginnya gimana gitu. Iya, memang saya juga sering dengar ya, wanita tuh pada takut nih olahraga berat ya, khususnya kayak bela diri atau fitness gitu ya. Mereka pada takut nih, katanya takut jadi otot gitu kan. Sebenarnya bukan itu ya. Yang jelas badan kamu bakalan kencang dan itu bikin kamu tuh terlihat lebih saving gitu ya. Jadi jangan pernah takut lah. Nah, kalau untuk saat ini nih, dari yang kakak lihat sendiri, banyak gak sih perempuan yang juga berminat untuk belajar bela diri gitu? Kalau di Bartim sendiri ya, mungkin nggak terlalu banyak. Cuman memang ada, cuman tidak tidak sebanyak kalau kita yang di kota-kota besar. Mungkin juga karena fasilitasnya juga kan terbatas di sini ya. Tapi ya saya harap kedepannya di Bartim
bakal olahraga bela diri khususnya untuk wanita ya penggemarnya, ya semoga saja ada peningkatan lah. Sulit nggak sih belajar bela diri itu, terutama saat kakak mengawalinya dulu waktu SD ya, udah mulai bela diri, itu susah nggak sih mengawalinya? Sebenarnya nggak susah sih, mau cewek atau cowok sebenarnya untuk mendalami suatu olahraga atau olahraga bela diri sendiri itu nggak susah. Karena satu hal yang penting itu adalah kita menyukai olahraga itu gitu, dan kita ada niat untuk belajar. Pasti semuanya bakalan mudah dan bakalan asik. Oh gitu. Apa sih yang memotivasi awalnya kakak untuk belajar bela diri? Sebenarnya kalau motivasi awal ya sederhana ya, karena mungkin masih anak-anak juga ya. Salah satunya adalah hobi ya, karena mengisi waktu gitu kan. Dan memang ketertarikannya memang ke dunia olahraga seperti itu. Oh begitu. Jadi salah satu mungkin yang dipilih akhirnya di bela diri gitu. Jadi lama-kelamaan ya memang disukain. Oh gitu. Selain itu ya memang memberikan input yang bagus juga untuk diri kita. Nah, menurut kakak nih, seberapa pentingkah olahraga bela diri untuk perempuan? Kalau saya pribadi ya penting banget. Dan tidak ada ruginya sama sekali kita sebagai wanita itu belajar bela diri gitu. Karena sampai kapanpun bakalan kepake ya. Dan itu melatih diri kita sebagai wanita tuh punya sikap yang refleks ya. Jadi kalau kita terhadap sesuatu hal tuh kita sudah bisa menjaga diri, kita mawas diri. Karena kita sering olahraga ya sudah terlatih. Begitu. Oke kak, boleh dong closing statementnya gitu untuk tidak terbatas hanya untuk perempuan tapi juga untuk seluruh kalangan soal olahraga dan bela diri dan segalanya, silahkan kak closing statementnya. Oke, jadi buat wanita yang ada di luar sana, jangan pernah ragu-ragu untuk belajar bela diri apapun itu ya. Karena bela diri itu bakalan memberikan input yang banyak banget buat kamu, baik itu yang muda maupun nanti kita waktu di usia tua. Semoga kita fit selalu. Oke, jadi itu dialog singkat kita sore hari ini bersama Kak Sinet. Buat teman-teman yang nonton, semoga bisa memetik manfaat dari podcast kita sore ini, dan terima kasih, sampai jumpa.